Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sesuai dengan informasi yang sudah kami sampaikan ya, bahwa terkait dengan jadwal ya, jadwal KP dan jadwal skripsi sudah kami tampilkan jadwalnya, meskipun itu belum keseluruhan ya. Saya share aja ini biar lebih mudah. Nah, di sini ya. Jadi secara umum sih tidak berbeda dengan semester sebelumnya. Nanti juga akan saya tambahkan juga yang info-info yang lain ya, seperti ini. Tapi kemarin kan yang lebih urgent adalah pendaftaran seminar judul dan seminar. Setelah eh, setelah pengarahan ini selesai, maka saya asumsikan Anda sudah paham dan mengetahui mengenai prosedur skripsi dan seminar KP. Jadi kalau ada pertanyaan ke saya yang terkait dengan seminar KP dan skripsi, apabila saya tidak jawab, berarti saya sudah menganggap Anda sudah tahu ya. Nah, silahkan tanya ke dosen PA ya, dosen PA juga sudah tahu. Nah, ini juga salah ini. Genap ini harusnya ya. Nah, nanti saya edit. Berikut jadwal terkait dengan seminar KP dan skripsi. Ketentuan dosen pembimbing KP akan diatur oleh ketua jurusan. Nah, jadi nanti dosen pembimbing KP, Kajur yang akan memberikan dosen pembimbingnya ke Anda. Nanti Anda bisa melihat listnya ya. Kalau tidak salah di bawah sini ada juga deh. List mahasiswa yang telah mendaftar KP. Nah, ini sebetulnya mirror dari sini ya. Mirror dari pendaftaran kerja praktek. Apa sih isinya? Saya klik dulu deh. Nah, ini kita membahas mengenai tidak, saya buat new ya. Harusnya new page ya. Pendaftaran kerja praktek, Anda mengisikan NIM, nama ya, nama tempat KP. Nah, nama tempat KP ini apa? Misalnya CV apa, PT apa, perusahaan apa ya, kementerian kah atau perusahaan apa, seperti itu. Kemudian judul KP-nya, Anda mau ngapain di sini ya? Anda sudah harus punya gambaran lah. Misalnya saya ingin membuat ini pendataan surat menyurat misalnya, atau pendataan mengenai barang misal gitu ya. Seperti itu. Kemudian Anda submit. Nah, yang disubmit di sini adalah kok judul KP ya. Oh, ini proposal ya harusnya ya. Nah, ini belum ya. Sebentar. Oh iya, ini harusnya file upload di sini. Nanti Anda upload proposal yang ada di sini. Ya, nanti di-upload terus di-submit. Nah, format proposalnya bagaimana? Format proposalnya itu terdiri dari, kalau laporan secara umum ya, di KP maupun skripsi, itu bab 1. Nah, buatlah bab satunya lah, kira-kira seperti itu. Bab 1 itu proposalnya ya, ada halaman cover, kemudian ada bab 1, pendahuluan, rumusan masalah dan sebagainya. Nanti kalau Anda sudah memperoleh ini ya, dosen pembimbing, nanti Anda ke dosen pembimbing KP yang akan mengarahkan Anda membuat apa misalnya. Nanti yang menambahkan sesuatu dosen pembimbingnya. Kita lihat ya, masih di list mahasiswa yang telah mendaftar KP. Nah, kita buka ini ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Seperti ini nih. Nanti yang Anda lihat nanti seperti ini ya. Ada NIM, nama, lokasi kerja di mana, judulnya apa, kemudian dosen pembimbing ini yang mengisikan nanti dari jurusan. Itu. Nah, Anda perhatikan juga di sini nanti ya, ada informasi-informasi tambahan ini di baris yang paling atas biasanya. Info jurusan terkini, silakan join di Telegram. Nah, ini kalau mahasiswa aktif nggak ngerti informasi mengenai jurusannya ya, atau hidupnya di gua misalnya ya, nggak tahu informasi ya, rugi ya. Makanya join ke Telegram. Ini alamatnya sudah ada di sini ya, tinggal diklik-klik langsung keluar Telegram. Nah, sekarang dilengkapi HP Anda menginstal Telegram ya, biar bisa memperoleh informasi dari jurusan melalui Telegram.
Kok nggak di Facebook, Pak? Facebook itu terlalu noise ya ininya ya, apa itu informasinya, dan terlalu luas gitu, sehingga saya sudah untuk informasi saya sudah mulai meninggalkan Facebook ya, lebih praktis yang di Telegram karena singkat dan padat. Dan juga yang baru join pasti juga memperoleh informasi sebelumnya kan, bisa bisa memanjat ke atas ya, seperti itu. Baik, ini saya close ya. Nah, kemudian Anda sudah memperoleh dosen pembimbing, dimulailah proses bimbingan. Nah, ini ada masa bimbingan KP ya. Kita bicara KP dulu ya. KP, masa bimbingan KP sudah saya tentukan di atas. Kemudian nanti setelah itu ada yang namanya seminar kerja praktek. Sama, seminar kerja praktek ini juga harus mendaftar dulu ya. Mana tadi jadwalnya? Nah, ini semester lalu ya. Nanti yang informasi terbaru juga isinya nggak jauh dari seperti ini. Tapi saya jelaskan alurnya. Ada tanggalnya untuk pendaftaran seminar kerja praktek. Silakan nanti kalau sudah ada informasi mengenai dibuka pendaftaran untuk seminar kerja praktek, Anda mendaftar. Gitu. Nah, kemudian ada juga informasi mengenai jadwal. Ini apa sih kalau dibuka? Klik, kita coba buka ya, ini semester lalu ya. Lupa kalau saya meneruskan, gimana Pak? Ya meneruskan tidak apa-apa, justru disinilah nanti data Anda akan terkumpul. Kan ketika Anda meneruskan KP di semester lalu kan sudah daftar, sudah dapat dospem, sudah melakukan proses bimbingan, entah sudah proses bimbingan atau belum, tapi kalau sudah dapat dosen pembimbing dan Anda sudah melakukan suatu proses KP, ya nggak perlu daftar ya, tapi daftarnya nanti saat selesai nih di sini ya, pendaftaran seminar ya, seminar kerja praktek. Nah, disitulah data Anda yang tidak terkumpul di seminar pendaftaran KP ini akan ada di pendaftaran seminar KP, seperti itu. Kemudian setelah pendaftaran seminar KP, mana tadi? Nah, ini nanti ada jadwalnya juga ini ya. Saya share juga link seminar KP-nya. Gitu jadwalnya kayak apa ini? Kalau diklik kayak apa ini? Oh, ini karena sudah ditutup ya. Kok ditutup, Pak? Lah iya, biar nanti yang terlambat nggak bisa daftar. Karena apa? Karena kalau yang terlambat daftar itu akan merusak jadwal jurusan gitu. Makanya harus ditutup gitu ya. Form ditutup 22 Januari gitu. Yang seharusnya sudah disetting seminar KP itu misalnya sesuai jadwal adalah sampai sekian hari. Nah, ternyata masih nambah ya. Seminar KP saja. Ini saya mulai dan seterusnya. Nah, ini ada di sini secara online ya. Oh, ada yang nggak lulus juga ya, yang merah-merah ini ya, harus ngulang dan sebagainya. Jadi ya kalau seminar KP ya dipersiapkan lah. Oke, ini saya close saja. Ya, saya kira itu ya, jelas ya. Oh ya, kemudian seminar KP masih di seminar KP. Bagi yang sudah selesai seminar KP, udah perfect nih, udah ditandatangani, udah revisinya sudah selesai dikerjakan. Ada diminta untuk mengumpulkan di sini. Ada ini. Nah, ini dia. Bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan seminar KP dan telah direvisi, diwajibkan mengupload kembali laporannya dengan format lengkap, siap jilid. Nah, artinya siap jilid itu covernya sudah ada, kata pengantar, abstrak dan sebagainya, daftar isi dan sebagainya sudah ada. Jadi kami tidak meminta Anda untuk menghard cover, tapi kami meminta Anda untuk mengirimkan kembali yang sudah siap jilid ke sini. Sebagai bukti bahwa Anda sudah pernah melakukan atau membuat laporan kerja praktek. Kalau enggak nanti ketika dicari buktinya nggak ada kan, bisa nilainya bisa dihapus lagi gitu. Nah, ini ya. Oke. Kemudian sudah itu ya. Cara penulisannya kayak apa, Pak? Kita lihat link di sini. Panduan penulisan KP. Ini ada di mana ini? Ini ada di sini. Informatika. Ada di bagian prosedur dan form. Klik prosedur dan form di web ini ya. Makanya kalau saya bilang webtif, ya ini maksudnya ya. Nah, di sini standar penulisan TA KP. Nah, kemudian Anda klik di sini, maka muncullah ini ya.
sama ya. Nah, di sini sudah ada 2 folder, ini ada laporan KP, silahkan dipelajari ya. Ini panduan singkat penulisan KP revisi tahun lalu ya, yang terbaru. Ini sudah saya buatkan template-nya ya, hardcover-nya seperti ini, lembar bimbingannya seperti ini ya, lembar pengesahan seperti ini ya. Sini Anda nggak usah merubah-rubah formatnya, ikuti saja yang ada di sini. Kalau Anda tidak mengikuti format yang ada di sini, nanti Anda kalau minta tanda tangan bisa lama ya, karena ditolak terus sama dosen. Ini nggak sesuai format misalnya. Ini kurang ini dan sebagainya. Ini sudah kita siapkan, bentuknya ada yang PDF, ada yang bentuknya Word ya. Itu supaya mudah digunakan. Tinggal ganti nama, NIM gitu saja. Itu laporan KP. Terus ya, saya kira itu ya untuk kegiatan kerja praktek. Silahkan Anda mencari perusahaan atau tempat untuk KP, kemudian membuat proposalnya. Kemudian skripsi. Nah, kita membahas mengenai skripsi. Nah, kita mulai dari atas ini. Ketentuan dosen pembimbing skripsi itu dipilih sendiri oleh mahasiswa. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Satu dosen hanya 6-7 mahasiswa saja, gitu, tidak boleh lebih. Nah, kalau yang lebih nanti kajur yang akan mengarahkan ke dosen yang lain atau menunjuk dosen yang lain untuk membimbing mahasiswa tersebut, gitu ya. Kita ada berapa ya? Ada 8 ya. Ada 9 dosen yang bisa dijadikan dosen pembimbing. Kemudian jadwal pendaftaran KP ada di sini. Ini belum diisi juga, tapi nggak penting lah, ini nanti aja nyusul. Yang penting sudah ada ini ya, pendaftaran seminar judul skripsi. Nah, apa ini isinya? Klik, coba diklik. Ini nama, judul, calon. Nah, ini calon. Kalau nggak ada ya dikosongin aja, nggak apa-apa. Oh, proposal ini juga sama ya. Ini harusnya proposal upload ya, file upload. Sepertinya kemarin saya membuat file upload kok isinya kok kelupaan ya, mungkin ya. Begitu. Oke, kemudian apa lagi? Mengenai skripsi. Ya, saya kira itu ya, sama. Kemudian untuk panduan penulisannya sama. Ada di ini, prosedur dan form. Kemudian ada di standar penulisan TA dan KP di sini. Ya. Khusus untuk skripsi atau seminar judul, Anda wajib mengisi instrumen pengecekan nilai ini, yang PDF ini ya. Nah, silakan Anda download, kemudian Anda isi. Anda bisa menyicil mengisi dari sekarang ya. Kasih nama, NIM, ini bisa diedit menggunakan PDF apa itu editor ya. Kalau saya sih menggunakan Foxit Reader ya, sangat nyaman untuk Foxit Reader itu. Ini ditambahkan nama, NIM, kemudian Anda isikan bahasa Indonesia dapat berapa, bahasa Inggris dapat berapa ya. Kalau ngulang ya sebelahnya, misalnya pertama dapat D, habis itu dapat B ya, ditulis D, kemudian di sini B misalnya. Begitu seterusnya sampai selesai. Untuk jurusan TIF ini minimal 146 SKS ya, 146 SKS. Jadi yang bertanya, Pak kan harusnya 144, betul, itu 144 itu syarat minimal yang ditetapkan oleh Dikti. Nah, kita perlu ada memberi 2 SKS untuk jaga-jaga gitu ya, supaya nggak terlalu ngepas banget gitu ya. Kemudian ini ada mata kuliah yang kodenya P. P ini pilihan. Loh, maksudnya gimana Pak pilihan? Pilihan itu maksudnya mata kuliah yang wajib diambil 3 mata kuliah. Tapi lebih boleh gitu ya. Contohnya seperti semester ini. Semester ganjil kemarin kami mengeluarkan data warehouse dan komputasi pervasif ya. 2 kan? Wajibnya kan 3. Nah, semester genap atau semester 8 dikeluarkanlah 1. Biasanya yang sering adalah rekayasa pengetahuan. Cukup. Tapi ternyata semester genap ini kami tidak
tidak hanya satu mengeluarkan, tapi juga pemrograman berbasis kerangka kerja, kemudian juga rekayasa pengetahuan. Berarti semester ini kita mengeluarkan 2 mata kuliah pilihan. Nah, maksudnya adalah Anda wajib mengambil 3, 1, 2, dan 3, boleh menambah yang ini ya, rekayasa pengetahuan atau pemrograman berbasis kerangka kerja. Itu boleh ya, tapi yang diwajibkan adalah 3 mata kuliah berkode P atau pilihan. Jadi maksudnya pilihan itu kalau lebih wajibnya boleh diambil. Kalau yang wajib ini sudah diambil ya boleh nambah, istilahnya gitu ya, bebas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kode P ini artinya bisa juga bebas dimunculkan ya. Kadangkala misalnya trennya apa ini? Oh, sekarang lagi tren mengenai interoperabilitas dan routing, ya sudah dikeluarkanlah routing and switching dan interoperabilitas. Rekayasa pengetahuan nggak dimunculkan, padahal biasanya dimunculkan. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Jadi jelas ya, ini mengenai posisi atau kedudukan mata kuliah yang kodenya P. Nah, perhatikan di sini semuanya wajib ya. Ke bahasa minimal B ya. Minimal B, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Karena kalau tidak B, sepertinya ada tulisan nggak lulus gitu ya. Itu pilihan minimal ya. Kemudian nilai C-nya maksimal 8 SKS ya. 8 SKS itu kira-kira 4 mata kuliah, kalau mata kuliahnya 2 SKS-an ya. Maka kalau Anda masih punya nilai C-min gitu ya, ya di yang banyak misalnya ada 10 misalnya atau 15 misalnya ya, banyak banget C-nya, diulang ya, sisakan 8 SKS saja itu. Nilai C gimana Pak? Nilai C lulus ya. Nilai C-min ya lulus, tapi ya dibatasi sampai maksimal 8 SKS saja, alias 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah. 8 SKS ya. Itu mengenai ini ya, instrumen. Nah, setelah itu ditandatangankan nanti kalau udah akhir ya, mau maju di sidang akhir. Nah, ini keuntungannya kalau Anda menyicil dari sekarang kan enak ya. Ini di-download, kemudian Anda isi di rumah, buatkan arsip gitu ya, disimpan Anda sendiri. Kalau sewaktu-waktu jurusan memerlukan, Anda tinggal ngirim aja gitu. Oke, sudah. Ya, itu mengenai skripsi ya. Kemudian masa bimbingan skripsi 7 April sampai 30 Juni. Ya, berarti Juli sudah mulai masa seminar KP dan seminar isi ya. Jadi waktu kita tuh pendek banget ya. Tapi kalau semester genap Anda menyusun KP dan skripsi itu agak longgar ya. April, Mei, Juni, 3 bulan. Kalau di semester ganjil hanya 2 bulan. Pasnya ya. Pastinya hanya 2 bulan. Baik, kemudian topiknya apa saja Pak? Topiknya hindari topik SPK ya. Anda cari topik yang lain aja, jangan sistem pendukung keputusan gitu. Itu sudah sangat banyak banget gitu ya. Sudah 3 tahun terakhir banyak sekali topiknya, topik mengenai SPK. Saya kira topik di bidang IT banyak kok, TI. Ada AI, ada data science, ada image processing ya, dan aplikasi-aplikasinya seperti itu. Nah, silakan Anda komunikasikan dengan calon dosen pembimbing Anda. Nah, kemarin ada juga yang sudah berkonsultasi ke saya, Pak, saya mau bikin ini nih. Wah, jangan, saya arahkan, ya jangan itu ya, ini pasti kemungkinan besar ditolak gitu ya. Kalau misalnya Anda mau mengambil data mining ya atau data science, pastikan Anda sudah memiliki datasetnya ya, dataset di tempat studi kasus Anda berada itu ya. Itu. Jadi kalau tidak ada ya pasti otomatis di seminar judul akan tertolak ya, karena dataset itu kalau di data mining itu kan ya kuncinya ya, untuk karena yang akan kita olah ya dataset tersebut begitu. Baik. Saya kira itu ya sebagai pengantar, nanti sambil jalan saja Anda bisa bertanya-tanya ke PA atau ke dosen pembimbingnya. Ada pertanyaan? Silakan.
Wow, 105. Banyak juga ya yang hadir. Maaf Pak, saya mau nanya Pak. Assalamualaikum. Dalam Saya Fajar Sigit Pak. Saya mau nanya, Bapak ada di kampus setiap hari apaan Pak? saya saya Iya hampir Pak. tiap hari, mulai semester ini hampir tiap hari ke kampus ya, tapi karena kemarin 2 minggu di awal kemarin saya sakit, jadi baru minggu kemarin akhir saya aktif ya. Senin kemarin saya juga ke kampus. Hari ini saya nggak ke kampus karena saya ada kuliah ya dari pagi sampai siang. Besok insya Allah ke kampus. Jumat ya ke Iya. kampus, tapi Kamis mungkin enggak ya, karena Kamis itu hari ini ada keperluan kalau tiap Kamis. Tuh. Oh, setiap hari Tapi ya, Kamis, hmm? ya Setiap hari Kamis Bapak nggak di kampus ya Pak? enggak, kayaknya enggak. Oh iya. Iya Pak. Nah, bagi mahasiswa yang mau ke kampus ya silahkan, boleh-boleh saja ya, karena sekarang ini kan pandemi sudah agak mengendor gitu, tapi juga harus syarat dan ketentuan tetap tetap diperhatikan ya, prokes, pakai masker, jangan pakai celana pendek. Kemarin ada yang ditolak satpam gara-gara pakai celana pendek, padahal cuma mau mengumpulkan hard cover ya, namanya juga institusi resmi ya. Sebentar, sebentar. Oke Pak, oke dulu nih. Apa nih? Kalau nggak berbaju rapi ya pasti ditolak satpam. Itu. Kemudian yang berikutnya, karena ini kondisinya masih jamnya masih jam-jam kantor pandemi ya, eh, Anda kalau misalnya pengen ketemu saya atau ketemu dosen atau mengurus sesuatu ya kalau bisa di bawah jam 2 ya. Gitu jam 2. Karena jam 3 habis asar itu udah TU udah apa ya, berkemas-kemas gitu. Mm-mm. Jadi itu ya. Oke, Oke Pak, terima kasih Pak sebelumnya Pak. iya sama. Ada lagi yang bertanya? Pak, saya mau nanya UI UX. Oh iya, oke oke. Ya, eh topik skripsi itu harus ada metodenya ya. Nah, itu apakah topik skripsi mengenai UI UX apakah boleh Pak? Ya, kalau ada metodenya silahkan aja, silahkan dicari dulu apa metode yang terkait dengan UI UX tadi ya, gitu. Metode itu maksudnya apa ya? Algoritmanya lah. Gitu. Ya itu salah satu ininya ya. Key-nya ya harus ada metodenya. Saya Kalau izin hanya mau, ya silakan. Pak, saya izin mau bertanya, Pak. Nama saya Mustamil Bulgani. Mohon maaf, Pak, terkait KP yang terkonversi karena mengikuti salah satu magang kementerian, Oh, bagaimana ya, Pak ya? oh iya Apakah iya. ikut daftar juga, Pak? Oh ya, oke oke. Tersebut. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Ada beberapa mahasiswa yang ikut MPKM ya, MPKM, kemudian magang BUMN ya. Oh ada yang angkat tangan ya, oke. Sabar ya, Sarifah sama Rizky ya. Untuk yang MPKM di kemarin itu sudah kita eh, putuskan bahwa itu mata kuliah yang dikonversi adalah MKU, kemudian mata kuliah pilihan dan 3 mata kuliah pilihan dan MKU gitu ya. Harus lapor ke Kajur. Bahkan saya membuatkan WA grupnya ya, WA grupnya supaya lebih terkontrol dan kita nanti nggak lupa untuk mengkonversi. Lah kalau mahasiswanya udah ambil, gimana Pak? Udah ambil di semester yang lalu misalnya, bisa nggak dikonversi? Ya nggak bisa ya. Ini dengan catatan yang belum mengambil aja gitu. Kemudian gimana dengan KP? Ya itu termasuk KP ya. Jadi nanti yang ikut Merdeka Belajar yang masuk ya sudah masuk sebagai siswa di Merdeka Belajar dan ikut magang BUMN untuk KP-nya bisa dikonversi. Tetap harus daftar gitu ya, tetap harus ngisi KRS, tetap harus daftar. Tapi di pendaftaran itu ditulis judulnya ikut magang BUMN atau ikut magang ini apa MBKM gitu ya, seperti itu. Jadi gitu ya, terjawab ya. Kemudian Sarifah Murni, ya silakan Sarifah Murni. Saya yang chat-chat nanti setelah ini. Pak,
Itu untuk yang tadi Bapak share itu yang ngisi-ngisi nilai itu di downloadnya di mana ya Pak? Boleh Ah, bagi. barusan dikasih tahu ya. Nih, Baru join soalnya. oh baru join ya. Mana tadi kita share ini? Nah, ini dia. Ini Webtif, Anda pilih di prosedur and form. Nah, ini ya. Nah, ini diklik. Nah, klik nanti muncul ini. Nah, di sini ada nih. Tinggal download. Nah, enak kan? Yang ini ya, yang versi rilis resminya ya. Ini sama sih. Ini Excel juga sama, tapi kan kurang indah ini karena nggak ada namanya ini di nggak ada tampilan nama di yang Excel. Ada download yang PDF aja ini. Yang ini. PDF, instrumen, cek nilai, ref. Jelas ya? Siapa tadi? Sarifah ya. Oke, Sarifah sudah terjawab. Rizky Aditya. Ya, kenapa Rizky Aditya? Maaf ya, saya terputus tadi. Ya, Sarifah sudah terjawab ya. Ya Terus Pak, terima kasih. Rizky Aditya. Kenapa Rizky Aditya? Ya, suara saya terdengar, Pak. Iya, terdengar. Ya, saya ingin bertanya, Pak, terkait sebelumnya Bapak bilang untuk dosen skripsi itu pembimbingnya ada 9. Nah, itu untuk prosedur kita memilih dosen pembimbing itu seperti apa sih, Pak? Dan Oh, selanjutnya untuk pengisian, sekarang kan kita lagi mengisi pendaftar seminar judul skripsi itu, Pak, sampai tanggal 7 April. Nah, itu sistemnya kita di ACC dulu proposal kita atau kita langsung kirim gitu, Pak? ya. Gimana cara mencari dosen pembimbing? Ya datengin aja langsung. Kayak kemarin ada mahasiswa datang ke saya, Pak, saya punya ini nih, mau bikin ini, gitu ya. Gimana? Bapak jadi dosen pembimbing saya. Ya udah, lihat dulu judulnya apa, gitu ya. Oh oke. Nah baru kemudian diarahkan, suruh bikin proposal. Nah nanti proposalnya diserahkan ke dosen pembimbing untuk di ACC ya. ACC seminar judul. Nah, nanti judulnya ada di situ kok ininya apa itu redaksionalnya di situ. Gitu. Kalau dulu karena dulu masih offline ya, biasanya langsung datang kampus, dosen pembimbingnya langsung ngasih paraf di proposalnya. Jadi begitu ya Rizky ya. Diajak ngobrol dulu calon dosen pembimbingnya, diskusi lah ya, intinya diskusi, Pak kalau saya bikin ini gimana, eh, ini mohon arahannya seperti itu gitu. Nanti setelah itu baru pasti diarahkan bikin proposal, suruh baca jurnal misalnya, atau suruh belajar ini dulu misalnya ya. Habis itu kalau sudah di ACC ininya proposalnya baru dikirimkan ke pendaftaran judul di form pendaftaran judul tadi ya, pendaftaran seminar judul ya, maaf, seminar judul. Karena di seminar judul itu kayak setengah ujian ya, meskipun tidak begitu dalam tapi ditanya-tanya, terutama ditanya di awalannya. Misalnya Anda ingin membuat ini apa, klasterisasi penjualan menggunakan data mining misalnya ya, ditanya dulu datanya mana, wah nggak ada Pak, oh ya udah cancel seminar judul gitu. Data setnya ada, ditanya lagi metodenya kayak apa, oh pakai klasterisasi KNN itu gimana ya, dijelaskan aja secara singkat saja, misalnya oh seperti ini, alur penelitiannya gimana, seperti ini gitu ya. Kalau Anda bisa menjawab seperti itu ya udah, berarti penguji udah yakin Anda bisa gitu ya, sudah punya datanya, sudah tahu metodenya, sudah tahu arahnya bagaimana, begitu ya Rizky ya gitu. Jadi jangan langsung oh saya punya proposal langsung aja dikirim ke ini, ke form pendaftaran, begitu seminar judul ditanya-tanya bingung gitu. Oke, saya kira itu ya. William Juanda, ya William Juanda ya namanya. Silakan William. Sore Pak, saya mau nanya Pak,
kan kita ada KP dan ada skripsi nih Pak. Kalau misalkan kita punya tema di KP, terus kita mau pakai lagi di skripsi, apakah bisa Pak? Bisa, tetapi harus ada ininya, metodenya. Nah, apa bedanya KP dan skripsi? Kalau KP itu Anda bikin website, kemudian ada ininya, transaksi database-nya, kemudian si admin bisa menginputkan gambar, memberikan apa itu eh, berita dan sebagainya. Nah, itu KP. Tapi nggak cocok buat skripsi, karena skripsi harus ada metodenya ya. Ya boleh-boleh saja, misalnya Anda sudah studi kasus di perusahaan X misalnya, di situ Anda membuat waktu KP membuat sistem informasi surat menyurat misalnya. Terus Anda ingin dikembangkan di tempat yang sama, ya jangan surat menyuratnya yang diterusin, tapi tambahkan metodenya, misalnya menggunakan surat menyurat dengan menggunakan kriptografi misalnya, atau di pengirimannya di enkripsi misal seperti itu. Nah, itu kan ada metodenya, ada tambahan. Gitu ya, William ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terus saya mau tanya lagi Pak, kalau misalkan kita ambil untuk di multimedia, apakah nggak apa-apa Pak? Tapi dicampur sama database juga, sama Visual Basic juga Pak, gitu Pak. Ini untuk KP ya? KP apa skripsi? KP Pak, masih KP. Oh, KP. Ya boleh-boleh saja kasih multimedia itu ya. Kalau skripsi nggak apa-apa juga Pak? Ya nggak apa-apa juga, yang penting ada metodenya misalnya gitu ya. Oke Pak, baik Pak, udah jelas Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Siapa lagi tadi? Oh, sudah tidak ada yang angkat tangan. Mari kita jawab yang ada di chat. Sebentar ya. Fahri, oke, kita jawab yang paling atas. Fahri Ramadan. Cisco saya hilang Pak, yang udah stempel nggak soft copy. Ya udah pakai soft copy ya. Di portal Unsada ada mata kuliah wajib XLL lanjut, tapi di instrumen nilai web. Oh, ini pasti mahasiswa lama ini. Ya. Nah, ada ininya ya. Penyetaraannya kalau tidak salah. Nanti kita lihat lagi penyetaraannya. SQL lanjut itu kalau nggak salah basis data lanjut ya. Di portal ada mata kuliah wajib SQL lanjut, tapi di instrumen nilai masa sih? Sebentar ya. Saya cek dulu ya. Tuh, biar ingat saya. Oh iya, basis data lanjut itu. SQL lanjut itu kurikulum 2012. Ya. Di instrumen cek nilai Webtif itu adanya basis data lanjut. Kemudian pertanyaan dari Endah Sukiatri, Pak, saya mau tanya, kalau untuk mata kuliah dengan nilai min maksimal 8 SKS atau bukan Pak? Ya, maksimal 8 SKS ya. Kalau Anda punya sampai 12 SKS ya diperbaiki. Pak, untuk seminar semester ini apakah online? Seminar kemungkinan online seminar ya. Kalau sidang skripsi kemarin kami sudah coba offline, alhamdulillah cukup lancar ya. Tapi bukan menutup kemungkinan offline ya, bisa saja offline ya. Jadi nggak masalah ya. Sekarang mau offline mau online. Tetapi kadangkala karena kita secara umum masih online, kami juga kadang berpikir ini ya, mahasiswa yang masih di daerah ya, di luar Jakarta gitu, kadangkala mengerjakannya kan masih di rumah. Kayak kemarin KP masih ada yang di Kalimantan, seperti itu ya. Jadi kita putuskan online saja. Pak, saya mau tanya, untuk yang nilai skripsi dan seminar skripsi sebenarnya apa? Dikosongkan, betul ya, dikosongkan atau dikasih keterangan belum mengambil. Oh ya, sekalian deh. Tak share ya. Pak, saya mau bertanya Pak. Sebentar. Nah, misalnya Anda waktu seminar isi itu kan seminar isi skripsi kan
saat seminar isi nilainya kan belum keluar semua ya. Misalnya Anda posisi sedang di semester genap nih. Anda sedang mengambil juga mata kuliah di semester genap ini. Kemudian Anda maju seminar isi ya. Kan pasti diminta juga oleh jurusan ini, instrumen ini. Ya dikosongin atau diberi keterangan di sininya misalnya sedang diambil mata kuliahnya gitu ya, gitu. Atau misalnya kalau sudah ada nilainya D misalnya ya. D, kemudian pasti kan ngulang karena nggak boleh di sidang skripsi nanti kalau ada nilai D atau E. Di sebelahnya ditulisin sedang mengulang begitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Saya jawab dulu yang di chat ya. Pak, saya mau tanya untuk nilai skripsi dan seminar instrumen dikosongkan ya, sudah terjawab tadi, dikosongkan. Buat skripsi sertifikat yang dibutuhkan apa saja? Itu ada juga di situ ya. Anda silahkan baca di sini ya. Nah, di sini, silahkan dibaca di sini nih. Kita buka laporan skripsi atau tata cara sidang skripsi. Nah, ini panduan skripsi, syarat seminar isi ya, dibaca. Mahasiswa nggak boleh malas membaca. Silakan dieksplor ini yang clue atau link yang sudah saya berikan. Iya benar Pak, saya mahasiswa lama. Ya, oke, Anda sudah berpengalaman. Pak, kalau yang mengulang KP-nya ikut magang BUMN dan ingin mengkonversi nilai ke KP, apakah daftar Giform lagi? Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang ikut magang BUMN, silakan ini ya, mengisikan, tapi judulnya diisi sedang mengikuti magang BUMN atau sedang mengikuti MBKM di mana gitu ya, di Orbit kah atau di AI gitu ya, Samuel Marolop ya. Pak, syarat sidang itu apa saja ya? Contohnya kayak sertifikat yang harus kita punya. Nah, Farhan ini sudah terjawab tadi ya. Ada di ini, di mana? Di sini. Nah, silakan ini dibaca-baca. Oke, ada pertanyaan lagi? Mana yang angkat tangan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh ya. Itu yang ya. Kok di mute? Oke. Kita jawab. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya. Ya, kalau kan tadi yang nilai C, kalau cukup sampai 8 SKS saja ya Pak. Itu C-nya C keseluruhan yang C min, C plus dan C biasa. Oh C min. Oh baik Pak. Nah, lega ya. Oh nilai C saya ada 20 Pak. Enggak apa-apa kalau C min. C minus. Oke baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, sudah lega baik, ya Fahri ya. Pak, C minnya itu mata kuliah atau SKS Pak? C min kan nilai. Ya, berapa banyak C-nya? 8 SKS. Nah, kira-kira 8 SKS itu berapa mata kuliah sih? Kalau satu mata kuliah 2 SKS kan kira-kira 4 ya, 4 mata kuliah. Kalau ada yang 3 SKS ya berarti 3 mata kuliah. Tergantung C-mu di mana posisinya. Berarti kalau di portalnya C-min-nya itu tidak lulus, nggak apa-apa ya Pak? C-min tidak lulus. Misalkan mata kuliah A itu minimal nilainya B, sedangkan kita dapat C-min. Oh, ya nggak lulus. Pasti nggak lulus. Bahasa misalnya, Anda dapat C-min, ya nggak lulus. Ngulang, wajib ngulang. Iya. Makasih Pak. Tapi kalau misalnya fisika ya, fisika kan nilai minimalnya C-min, Anda nggak wajib ngulang. Tapi kalau C-minnya sampai 8 SKS ya lebih ya,
lebih ya harus ada yang diulang. Kita dengarkan adzan dulu ya, sebentar ya. Ada pertanyaan dari Muhammad Kevin, Pak, semisalkan saat seminar judul ditolak, apakah nanti akan di-reschedule ulang? Iya dong, selama masih dalam masa waktu seminar judul ya. Gitu, jadi nggak apa-apa ditolak. Jangan patah semangat, maju terus, belajar terus ya. Bimbingan saya ada yang 4 kali ditolak. Dan saya nggak, dan dia waktu saya tanya, udah deh kamu jangan ke bimbingan saya deh, nanti ditolak terus. Nggak Pak, saya pengen Bapak yang jadi pembimbing. Ada yang seperti itu, ya alhamdulillah diterima ya, karena anaknya tetap semangat ya, semangat untuk terus mengulang dan belajar. Ya nanti akan disekedulkan ya kalau seminar judulnya ditolak. Tapi ya tidak lama-lama, makanya kita punya ring jadwal seminar judul. Kenapa? Karena kalau mundur-mundur terus, nanti yang rugi juga Anda sendiri. Anda nggak bisa mengerjakan skripsinya sesuai tepat waktu. Padahal waktu pengerjaan skripsi itu kan paling optimal itu kalau di kalender akademik cuma 2-3 bulan saja gitu. Ya kecuali kalau Anda mau memperpanjang di semester depan ya, itu juga nggak masalah gitu. Kalau memang dirasa belum siap ya nggak masalah gitu. Dan bukan aib ya kalau melanjutkan skripsi di semester depan ya, itu biasa ya, biasa. Ya tapi kan bayar BPP lagi Pak. Kemudian Pak, maaf mau bertanya dari Tubagus Hirsanda, jika semennya lebih dari SKS, semennya lebih dari 8 SKS, tetap bisa mengikuti skripsi? Bisa. Ngisi KRS skripsi bisa. Seminar judul bisa ya. Seminar isi mungkin bisa ya, tapi ada pagernya nanti ya di sidang skripsi, itu semua dicek saat akan sidang skripsi. Makanya kemarin ada yang bertanya, Pak, saya ada mata kuliah yang masih kurang gitu ya, apa boleh saya ikut skripsi? Bisa, daftar KRS skripsinya bisa, maju seminar judulnya bisa, sambil mengulang ya silahkan. Tapi ingat, nanti saat sidang skripsi, semua mata kuliahnya sudah harus lulus sesuai dengan ketentuan. Gitu ya, itu bagus. Amri, saya ingin bertanya untuk sertifikat, sudah saya baca syaratnya, diwajibkan berstandar PNSP. Kalau didapat sebelum jadi mahasiswa, apakah bisa dilampirkan? Ya nggak bisa ya, karena itu udah terlalu lama. Tapi jangan khawatir, kan Anda sudah punya sertifikat Cisco, itu udah cukup ya. IT Essential sama Jarcom itu udah cukup. Dari Yuwanda, jika Cisco PT hilang bisa menggunakan soft copy ya boleh ya. Oke, jelas ya Yuwanda. Kemudian Juliano Dava, Pak izin bertanya, kalau ada mata kuliah yang mengulang karena perbaikan nilai, misal matkul X sudah ada nilainya C, terus mengulang di semester ini untuk perbaikan nilai, di instrumen pengecekan nilai isinya gimana? Nah, di sampingnya. Makanya saya buatkan kolomnya tidak hanya satu ya, tapi juga ada beberapa ini, nilai ulang, nilai 1, nilai ulang kedua, nilai ulang ketiga, nilai ulang keempat ya kebangetan lah ya. Ya kita maksimalin sampai 3. Maaf Pak, gitu. itu kalau nilainya menurun gitu gimana ya Pak? Perlu ditulis Menurun? juga atau enggak? Menurun Iya. nanti saat clearing, jadi setelah sidang skripsi itu nanti ada yang namanya clearing nilai, dicek nilai yang paling jelek. Misalnya ada 2 nilai nih, fisika Anda pertama dapat B ya, kemudian Anda nggak puas nih, saya pengen dapat A, ngulang lagi fisika nih di tahun depan, ternyata dapat C-. Nah nanti yang dihilangkan nilai yang terendah, C-nya yang hilang gitu ya. Gitu, jelas ya. Jadi nanti ada pengecekan nilai akhir. Pak, untuk sertifikat pelatihan sebagai review dapat digunakan? Ya
pakai yang Cisco aja deh minimal gitu. Raihan, Pak, kalau magang untuk KP harus terkait IT atau boleh bebas? Tempatnya sih bebas, institusinya, tapi apa yang Anda lakukan, yang Anda buat ya, itu tentunya harus untuk di bidang sesuai jurusan Anda ya. Ya seperti contohnya tadi ya, saya contohkan tadi, bikin sistem apakah, informasi apa kayak gitu ya, untuk tempat KP tersebut. Pak, untuk sertifikat di coding dan di lab digunakan skripsi, ya pada intinya sih boleh-boleh saja ya sertifikat di kilab dan sebagainya, tapi lebih baik yang Cisco aja deh. Ya sebagai pengayah sih boleh-boleh aja. Pak, izin bertanya, untuk sertifikat Cisco harus dari matkul PTI dan Jarkom apa boleh salah satu? PTI dan Jarkom ya, dan ya, not or, and. PTI and Jarkom. Karena apa, kita sudah siapkan, itu yang paling minimal. Kalau Anda punya yang lebih, ya silakan aja, enggak apa-apa. Banyak yang nggak lulus ya, jaringan komputer ya. Gitu ya. Oke, cukup? Nggak ada lagi pertanyaan? Oke, semoga cukup menjawab ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mari kita foto bersama. Nah, kita kumpulkan wajah-wajah ceria yang siap menyambut skripsi di semester ini. Karena ada 116 wajah-wajah mahasiswa-mahasiswi yang begitu antusias untuk mengikuti KP dan skripsi. Saran saya segera join ke Telegram ya, karena semua informasi saya mesti lewatkan di sana gitu. Nanti saya taruh juga di link Telegramnya di Webtif biar Anda juga langsung join. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, nanti akan kita upload di YouTube. Nah, nanti Anda bisa lihat lagi. Paling Telegram, Pak. Oh iya, saya taruh di chat ya. Sebentar. Ini mumpung Anda lagi on air. Mana nih? Gimana caranya? Oh, ini dia. Oke. Copy teks di chat. Nah, oke. Nggak bisa. Oke, sudah saya taruh di chat ya.